Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 15 Sya'ban 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam pembahasan yaitu pasal tentang mubtilatul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca sekitar 9 pembatal keislaman. Yang pertama, du'a'u ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Yang kedua, ismi'zazul qalbi min tauhidillah, yaitu yang kedua adalah merasa kesal hati karena diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Yang ketiga, adzabhu li rasulin awwaliyin, menyembelih hewan sembelihan untuk makhluk seperti untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau untuk wali. Kemudian yang keempat, an-nadhru li makhluqin ala sabilit taqarrubi wal ibadati lah, bernazar untuk makhluk karena ingin beribadah kepada makhluk tersebut. Kemudian yang kelima, at-tawafu haulal qabri biniyati taqarrubi wal ibadati lahu, tawaf di kuburan dengan niat mendekatkan diri dan beribadah kepada orang yang dikubur tersebut. Yang keenam, al-i'timadu wat tawakkulu ala ghairillah, bersandar dan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketujuh, ar-ruku'u awis sujudu biniyatil ibadah lil muluki wal uzama al ahya awil amwat. Ruku atau sujud dengan niat beribadah kepada para raja, pembesar, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Yang kedelapan, ingkaru ruknin min arkanil islamil ma'rufah kas-salati waz-zakati was-shaumi wal-hajj atau ingkaru ruknin min arkanil iman. Yang kedelapan, mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang sudah ma'ruf, seperti salat, kewajiban salat, zakat, puasa, haji, atau mengingkari salah satu dari rukun-rukun iman. Yang kesembilan, karahiyatul Islam atau karahiyatu syai'in mujma'in alaihi fil ibadat awil muamalat awil iqtisad awil akhlaq. Membenci Islam atau membenci sesuatu yang sudah disepakati, disyariatkan dalam perihal ibadah atau muamalah atau perekonomian atau akhlak dan adab. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin ini. Sekarang kita baca yang ke-10. Penulis Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala berkata, al-istihza'u bi syai'in minal qur'ani awil hadithis sahihi aw bi hukmin mujma'in alaihi min ahkamil islam biqaulihi ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Yang artinya berolok-olok dengan ayat Al-Quran, hadis sahih, atau salah satu hukum Islam yang telah disepakati. Dalilnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Ini siapa ini? Salim yang nonton saya di lewat Facebook. Saya pakai tangan kanan. Ini tangan kanan. Pakai tangan kanan saya. Ya Salim. Baru sekali nonton ya. Nah, Salim pakai tangan kanan ya. Baik. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu telah kafir sesudah beriman. Surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan bahas yaitu mengolok-olok Al-Qur'an, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, atau mengolok-olok ajaran Islam yang sudah disepakati bahwa dia adalah ajaran Islam. Poin pertama adalah apa yang dimaksud dengan mengolok-olok atau bahasa Al-Qur'annya al-istihza. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan mengolok adalah intiqasur Rabbi Jalla wa Ala was-sukhriyah minhu atau intiqasur Rasul sallallahu alaihi wasallam was-sukhriyatu minhu atau intiqasu li syai'in min ad-din was-sukhriyatu minhu wal mustahzi'u bima sabaqa kafirun bidilalati al-kitab was sunnah wal ijma'. Artinya merendahkan Allah Azza wa Jalla dan meremehkannya. Kemudian atau merendahkan Nabi Muhammad SAW, kemudian menghinanya, atau merendahkan sesuatu dari syariat Islam dan menghinanya. Dan orang yang mengolok-olok ajaran Islam, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Rasulullah SAW, dia kafir, murtad, keluar dari agama Islam berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Ya, kafir
murtad, keluar dari agama Islam berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma. Dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka ini murtad adalah itu surat At-Taubah ayat 62 sampai 63 tadi. Ya, surat 62 sampai 63 tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khairil lakum yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dzuna rasulallahi lahum 'adzabun alim. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam." Di antara mereka ada orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW itu uzun. Uzun itu bentar. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu uzun, mempercayai semua yang dia dengar. Jangan-jangan itu kan dari syaitan, jangan-jangan itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menghina Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa uzun, ya, huwa uzun, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW mempercayai seluruh apa yang datang kepadanya. Mempercayai seluruh apa yang datang kepadanya. Nah, ini adalah keliru. Nah, itu celaan orang-orang munafik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Udhunu khairil lakum." Yang artinya pendengaran yang baik bagi kalian. Yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladzina amanu minkum. Ia beriman kepada Allah, beriman kepada orang-orang beriman dan rahmat untuk orang-orang yang beriman dari kalian. Nah, kemudian baru setelah itu hadisnya, walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka siksa yang pedih. Nah, ini inti pendalilannya. Kafirnya orang yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahanam. Dari ayat ini kita pahami bahwa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang Allah dan Rasulnya termasuk dari kekufuran. Termasuk dari apa? Kekufuran. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul, beliau mengatakan fayakunul mu'zi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafiran aduwan lillah wa rasulih muhariban lillah wa rasulih. Maka berdasarkan ayat ini, siapa saja yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kafir, musuh Allah dan Rasulnya, dan memerangi Allah dan Rasulnya. Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriah atau ke-6 Hijriah, juga berdalil dengan surah At-Taubah ayat 62 sampai 63 tentang kafirnya orang yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalil yang lain dari Al-Quran yang menunjukkan kafirnya orang yang mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu surah At-Taubah ayat 64 sampai 66. Yang berbunyi, yahdharul munafiqun, orang-orang munafik khawatir an tunazzala alaihim surah, turun kepada mereka satu surat dari Allah Subhanahu wa taala, tunabbi'uhum bima fi qulubihim, yang akan membongkar
apa yang ada di dalam qalbu mereka. Orang-orang munafik takut itu. Qul istahzi'u, wahai orang-orang munafik, silahkan kalian mengolok-olok. Innallaha mukhrijum ma tahdzarun. Allah akan membongkar apa yang kalian lakukan, apa yang kalian tahdzarun, yang kalian jauhi, yaitu mengolok-olok. Maksudnya begini, orang-orang munafik itu karena sering ngolok-olok Nabi, Al-Quran dan Allah, mereka khawatir turun dari Allah Subhanahu wa taala surat yang membongkar keburukan mereka. Makanya surat Taubah itu salah satu namanya, kata Imam Qatadah bin Da'am as-Sadusi, seorang tabi'i, surat Taubah namanya, nama lain dari surat Taubah adalah surat Fadhihah. Surat Fadhihah artinya surat yang membongkar keburukan orang-orang munafik. Wala in sa'altahum, jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, yaitu kepada orang-orang munafik, la yaqulun, sungguh mereka akan mengucapkan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Oh, kami mengucapkan itu cuma main-main, bersenda gurau. Ya. Kami ngomong-ngomongin tentang Allah, ngomong-ngomongin tentang Rasulullah, ngomong-ngomongin tentang Al-Quran, itu hanya main-main, bersenda gurau, gitu ya. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan nama Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-ngolok? Kemudian Allah berfirman, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada alasan bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, ini inti pendalilannya, bahwa orang yang mengolok-olok Allah dan Rasulnya, Al-Quran atau sesuatu dari agama Islam, maka dia kafir berdasarkan Al-Quran. Sedangkan berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, kuntu 'inda Abi Bakr fataghayyadha alayya rajul fashtadda alayhi faqultu ta'dhanni ya khalifat Rasul sallallahu alaihi wasallam an adriba 'unuqah فأذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل فأرسل إلي فقال ما الذي قلت آنفا قلت إذن لي أضرب عنقه قال أكنت فاعلا ولو أمرتك قلت نعم قال لا والله ما كانت لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wah, ini luar biasa. Jadi ceritanya ada Abu Barzah Al-Aslami, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau waktu itu di sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu setelah itu ada seorang lelaki marah-marah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai menghina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu yang tahu kedudukan Abu Bakar, beliau langsung mengatakan, wahai Khalifatu Rasulillah, gelarnya Abu Bakar As-Siddiq, wahai Khalifatu Rasulillah, izinkan aku memenggal leher orang yang sudah mengolok-olok engkau tadi. Kemudian yang terjadi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah. Kemudian beliau mengutus seseorang untuk memanggilku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya, tadi engkau ucapin apa wahai Abu Barzah? Kemudian Abu Barzah mengatakan, i'dzan li adrib 'unuqah. Wahai Khalifatul Rasulillah, izinkan aku untuk memenggal lehernya, membunuhnya, karena dia sudah menghina engkau wahai Abu Bakar, wahai Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, apakah engkau akan melakukan kalau aku perintahkan? Kata Abu Barzah, iya, aku akan melakukannya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la wallah, tidak, demi Allah enggak boleh. Ma kanat li bashar ba'da Rasulillah, tidak boleh
ada makhluk yang dihina, lalu makhluk yang menghina itu dibunuh, kecuali hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya ada orang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini wajib dibunuh. Tapi kalau ada orang menghina selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dibunuh. Paham itu maksudnya? Nah, ini menunjukkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, fastadalla al-a'immah bihadzal hadits ala qatli man aghdaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bighulli ma aghdabahu aw adahu aw sabbahu. Berdasarkan riwayat ini, maka para imam bersepakat bahwa wajib dibunuh siapa saja yang membuat murka Rasulullah SAW atau menyakiti Rasulullah SAW atau menghina Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan kafirnya orang yang mengolok-olok Rasulullah SAW. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada cerita, ini hadis yang kedua. Ada cerita dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab. Beliau bercerita, ada seorang laki-laki di peperangan Tabuk, ketika duduk-duduk peperangan Tabuk, maka orang laki-laki ini dia munafik, dia berkata, "Ma ra'aitu mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajbana 'inda al-liqa." Yang artinya, kami tidak pernah melihat ada orang yang perutnya buncit karena terlalu banyak makan, lisannya suka dusta, dan sifatnya pengecut kalau bertemu dengan musuh. Si munafik ini menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya seperti itu dengan 3 sifat: suka makan, tukang dusta, dan pengecut kalau ketemu musuh. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mendengar perkataan itu di masjid. Lalu setelah itu sahabat yang mendengar ini mengatakan, "Kadzabta walakinnaka munafiq, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Engkau berdusta, menuduh Rasulullah begini. Aku akan beritahukan perkataanmu ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sebelum sahabat ini sampai kepada Rasulullah, wahyu sudah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, lalu orang yang berkata mengolok-olok tadi, dia minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana ra'aituhu muta'alliqan bi hiqabi naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanqubuhu al-hijarah. Aku melihat dia memegang-megang tali kekang ontaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kakinya kena batu-batu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pedulikan. Kemudian orang ini berkata, yang ngolok-ngolok tadi, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Wahai Rasulullah, kami cuma main-main. Kami cuma bersenda gurau. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 65-66? Qul, katakanlah wahai Muhammad, abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan ayat-ayat Allah kalian mengolok-ngolok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada alasan bagi kalian lagi. Kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan menarik, panjang tapi lengkap gitu ya. Saya baca ya pelan-pelan. Al-Qadhi Iyad yang saya katakan tadi, ulama Islam abad ke-5 Hijriah, abad ke-6 Hijriah, pada tahun 500-an, beliau mempunyai kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kitab namanya Asy-Syifa, tentang hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, waffaqana Allah wa iyyak." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Anna jami'a man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja seluruhnya
yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Satu, mencaci maki. Aw abahu, atau memberikan aib kepada Rasulullah SAW. Dua. Aw alhaqa bihi naqsan fi nafsihi aw nasabihi aw dinihi, atau menyematkan kekurangan kepada Rasulullah SAW, baik itu pada diri Rasulullah, nasab keturunan Rasulullah SAW, atau agama Rasulullah SAW. Tiga. Au khaslatin min khisalih, atau sifat dari sifat Rasulullah SAW. Au arada bihi au syabbahahu bi syai'in ala tariqi sabbilah, atau menentang Rasulullah SAW, atau mencela Rasulullah SAW. Awil izra' alaih, atau merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awil tasghir li sya'ni, atau mengecilkan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awil ghadd minhu, atau membuat murka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal aibulah, atau memberikan aib kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa sabun lahu, maka orang ini berarti telah mencela, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal hukmu fihi hukmus sa yuqtalu kama nubayyinuhu. Hukumnya orang ini dibunuh dengan 8 atau 9 rincian dari hukumnya orang seperti ini adalah hukumnya dibunuh karena sama dengan mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, kata beliau, wa hadza kulluhu ijma'un minal ulama wa a'immatil fatwa min ladunis sahabah radhiyallahu alaihim ila wa ilayya wa halum majarra. Ini seluruhnya kesepakatan dari para ulama dan dari para imam ahli fatwa, dari mulai ulamanya para sahabat sampai zaman beliau abad ke-6 Hijriah. Wala na'lamu khilafan fi istibahati damihi baina ulama'il amsar wa salafil ummah. Kami tidak mengetahui ada khilaf di antara para ulama tentang halalnya darah orang yang mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada khilaf di antara para ulama sedunia dan ulama-ulama salaf dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Wa qad dzakara ghairu wahidin al-ijma' ala qatlihi wa takfirihi. Bahkan tidak sedikit dari para ulama menukilkan ijma', siapa yang mengolok-olok Nabi itu dibunuh dan kafir murtad. Bagaimana kabar di negara kita? Kadang yang mengolok-olok Nabi dihormati, diwawancarai, dijadikan panutan. Allahu Akbar. Bagaimana mau berkah? Kemudian Al-Qadhi Iyad juga berkata, wa ajma'atil ummah ala qatli muntaqisihi minal muslimina wa sabbihi. Para ulama bersepakat wajib dibunuh siapa saja yang merendahkan Rasulullah SAW, mengolok-olok Rasulullah SAW dari kaum muslimin. Ya, ini dalilnya surat Al-Ahzab ayat 57. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah laknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah telah sediakan bagi mereka siksa yang menghinakan. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Jadi intinya para ulama berijma' kafirnya yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para ikhwah yang patut diperhatikan juga, menghina atau mengolok-olok ini meskipun dalam keadaan bercanda, apalagi sungguhan. Ya, perhatikan yang kadang-kadang suka ngelawak-ngelawak di media sosial, kemudian ujung-ujungnya menghina agama.
hati-hati. Ya, bisa keluar dari Islam tanpa sadar. Bisa keluar dari agama Islam tanpa sadar. Nah, kemudian poin yang kedua, sesudah kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan mengolok-olok dan hukum mengolok-olok adalah kekufuran berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta ijma'. Poin yang kedua adalah pembagian mengolok-olok tentang agama. Yang pertama, mengolok-olok dengan jelas. Seperti menghina agama Islam. Islam itu agama teroris. Islam itu agama bengis. Islam itu agama sombong. Mengaku yang paling diridhoi oleh Allah. Mengaku yang paling sempurna. Wah, ini keluar dari Islam. Ini jelas. Karena dia ngolok-ngoloknya jelas. Kemudian mengolok-olok yang kedua tidak jelas. Seperti memberikan isyarat dengan mata, memberikan isyarat dengan tangan, memberikan isyarat dengan lisan, ya. Seperti mengolok-olok Al-Quran dengan lisan, ya. Misalkan Al-Quran omon-omon, Al-Quran menghina Al-Quran dengan isyarat, maka ini juga bermasuk menyebabkan kepada kekufuran. Kemudian poin yang ketiga, mengolok-olok agama tanda paling dominan dari orang kafir dan munafik. Jadi jangan heran Pak, ada orang kafir tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Allah, tidak bersyahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan heran kalau mereka mengolok-olok agama. Karena itu memang tanda karakteristik mereka. Tanda paling dominan orang munafik dan orang kafir adalah mengolok-olok agama. Sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 33. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Orang-orang yang banyak dosa, mereka sering menertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau seandainya orang-orang beriman melewati mereka, maka mereka mengolok-olok orang beriman. Wa idza qalabu ila ahlim inqalabu fakihin. Kalau mereka pulang ke istri mereka, mereka juga menghina orang-orang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Jika mereka melihat orang-orang beriman, maka mereka mengatakan orang-orang tersebut orang-orang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menghina sedekah misalnya, menghina zakat, menghina donasi. Ya. Kita tidak seperti Syekh ya. Syekh bisa, beliau itu sabar banget. Syekh Abdul Razak saya maksudnya. Bahkan saya pernah tanya tentang kesabaran. Syekh, mengapa sabar itu susah? Kata Syekh, li'anna sabra manzilatun la yablughuha illa ulul azmi minar rusul. Karena kesabaran itu tidak sampai kepadanya kecuali para rasul dari ulul azmi. Kemudian beliau baca ayat fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para rasul dari ulul azmi bersabar. Siapa mereka? Muhammad, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Ya, 5. Orang-orang yang sangat berat ujiannya dari seluruh para nabi, seluruh para rasul. Kemudian beliau mencontohkan, wahai Ahmad, kata beliau di samping saya, coba antum pikirkan, waktu beliau berdakwah ke mana? Taif.
beliau tawarkan Islam. Dan beliau berdakwah, ketika berdakwah ke Taif, beliau tidak berdakwah di hadapan orang banyak, tetapi beliau berdakwah ke rumah 3 orang pemuka Taif, pemimpin Taif. Beliau tawarkan Islam. Ya, kemudian 3 orang ini malah menghina Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan begini, ya, kalau tidak salah namanya Ibnu Abdi Yalil, gitu ya. Dia bersaudara bertiga ini. Ada yang mengatakan begini, saya enggak mengira kalau ada Allah mengutus Rasul seperti engkau. Artinya gini, masa sih Rasul seperti kamu? Nggak ada yang lain apa gitu? Nah, itu menghina. Kemudian setelah itu kata Rasulullah, kalau kalian nggak mau masuk Islam nggak apa-apa, saya akan pulang ke Mekah. Tapi jangan beritahukan kepada orang-orang kampung di sini. Nanti akan terjadi kericuhan, keributan. Nah, di situ mereka berkhianat. Mereka jejerkan seluruh anak kecil, budak-budak, kemudian anak kecil budak tersebut melempari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumah. Sakit hati, sakit badan. Dalam keadaan benar-benar berat. Makanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apa hari yang paling berat yang engkau rasakan selama engkau berdakwah? Rasulullah SAW mengatakan, ketika hari Taif, paling berat. Karena dakwah ditolak, malah dilempari, yang melempari anak kecil dan para budak. Terasa terhina. Habis itu beliau singgah di sebuah kebun dalam keadaan kaki luka, badan luka karena dilempari dengan batu. Apa yang terjadi? Datang Jibril menawarkan bantuan, dalam tanda kutip balas dendam. Wahai Muhammad SAW, ini malaikat gunung, malaikat yang mengurus gunung, datang kepada engkau. Akhsifu alaihim akhsyabai. Apakah engkau, wahai Rasulullah SAW, mau aku timpakan kepada mereka 2 gunung tersebut? Apa jawab Rasulullah SAW? La, bal arjullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah la yusyriku bihi syai'an. Jangan. Tetapi aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dari keturunan mereka ada yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Syekh waktu itu berkata ke saya, ayu sabrin hada ya Ahmad. Sabar jenis apa ini Ahmad? Sabar jenis apa yang seperti ini? Kalau saya di tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangankan 2 gunung kata beliau. Dan saya tahu Syekh orangnya sangat penyabar. Syekh tidak pernah balas dendam. Nah, suatu ketika beliau diolok-olok, kita muridnya marah. Kita kompori Syekhnya, balas Syekh. Itu hak engkau untuk balas. Balas Syekh. Tulis kayak ceramah kayak balas. Kita muridnya ngomporin beliau. Karena kita kesal Syekh kita dicela. Kemudian beliau mengatakan, man tawakkala 'ala Allah kafa. Jika engkau ingin ditolong oleh Allah, maka biarkan ya Allah yang menolong engkau. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ke cerita tadi adalah tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sabar menghadapi ujian celaan dari orang lain. Akan tetapi itu tidak menjadikan
yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dibebaskan. Oke, Rasul sallallahu alaihi wasallam pemaaf. Tapi kita sebagai umatnya wajib menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dibunuh. Orang yang mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib untuk dibunuh. Ya, wajib untuk dibunuh. Tidak ada kata lain. Dan diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man li Ka'ab ibn al-Ashraf, fa innahu qad adza Allah wa Rasulahu." Siapa yang mau membunuh Ka'ab bin al-Ashraf? Ini Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Siapa di antara kalian yang ingin membunuh Ka'ab bin al-Ashraf? Seorang yang sering mengolok-olok Rasulullah SAW. Sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Lalu bangun Muhammad bin Maslamah. Kemudian dia berkata, "Ana ya Rasulullah." Aku wahai Rasulullah. Aku yang akan membunuhnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita ambil pelajaran. Siapa yang mengolok-olok Rasulullah SAW wajib dibunuh. Ya, wajib dibunuh. Itu hukum Islam seperti itu. Meskipun Rasulullah SAW pemaaf. Di antara permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, apakah orang yang pernah mengolok-olok Rasulullah SAW kemudian dia bertaubat, apakah diterima taubatnya atau tidak? Oke, kita katakan tadi kan wajib dibunuh, bunuh aja. Tapi kalau dia bertaubat bagaimana? Nah, kita katakan hukum dibunuh tetap. Hukum dibunuh tetap. Tapi kalau bertaubat, permasalahannya taubatnya diterima atau tidak? Maka Imam Ibn Utsaimin rahimahullah berkata, "Illa anna sabar Rasul tuqbalu taubatu wa yajibu qatluh." Yang menghina, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima taubatnya kalau dia bertobat, tapi tetap wajib dibunuh. Bi khilafi man sabballah. Beda dengan orang yang mengolok-olok Allah. Fa innaha tuqbalu taubatu wa la yuqtal. Kalau dia bertobat, diterima taubatnya dan tidak dibunuh. La li'anna haqqallahi duna haqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena hak Allah itu lebih rendah daripada hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan. Bal li'anna Allah akhbarana bi'afwihim an haqqihi idza taba al-'abdu ilaihi bi annahu yaghfiru adh-dhunuba jami'an. Tetapi karena Allah telah memberitahukan siapa saja hambanya yang bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa. Itu Allah sudah mengabarkan pengampunan. Tetapi amma sabur Rasuli sallallahu alaihi wasallam fa innahu yata'allaqu bihi amran. Yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkaitan dengan dua perkara. Apa itu? Al-awwal amrun syar'i li kaunihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadzal wajh tuqbalu taubatuhu idza tab. Yang pertama yaitu perkara agama, perkara syariat. Dari sisi ini diterima taubatnya. Watsani amrun syakhsi li kaunihi minal mursalin. Wa min hadzal wajh yajibu qatluhu li haqqihi sallallahu alaihi wasallam wa yuqtal ba'da taubati ala annahu muslim. Perkara yang kedua yaitu perkara dia personal sebagai seorang rasul. Ya, sebagai seorang manusia personal. Maka wajib dibunuh setelah dia bertobat. Dan dia meskipun dibunuh setelah dia bertobat, dia dianggap sebagai seorang muslim karena taubatnya. Paham ya? Tapi pembunuhan terhadapnya tidak bisa dielakkan karena dia sudah menghina siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia muslim, berarti dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Nah, ini itu rincian
penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang berkata, bukankah Rasulullah SAW sering sekali memaafkan orang? Maka jawabannya adalah iya, Rasulullah SAW sering memaafkan orang di zaman beliau masih hidup, karena ada maslahat, ada kemaslahatan. Misalkan agar orang itu masuk dalam agama Islam, agar orang itu menerima dakwah Islam. Ya, Rasulullah SAW maafkan. Dan beliau tidak bunuh orang-orang munafik, beliau tidak bunuh. Akan tetapi sekarang, ya, kalau kita mengetahui ada seseorang yang menghina Rasulullah SAW, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wajib dibunuh. Karena kita tidak tahu Rasulullah SAW memaafkan atau tidak. Paham ya? Nah, itu. Kemudian ada permasalahan-permasalahan yang juga berkaitan dengan menghina. Menghina para nabi, apakah sama dengan menghina Nabi Muhammad SAW? Maka jawabannya adalah menghina para nabi seperti menghina Nabi Muhammad SAW. Berarti apa hukumnya? Kafir. Ya, kafir. Keluar dari agama Islam. Kemudian menghina istri-istri Nabi, bagaimana hukumnya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghina istri-istri Nabi seperti misalkan menghina Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Maka pada saat itu menghina seseorang yang sudah dinyatakan bebas oleh Al-Quran dari perzinahan, kemudian dia masih tetap menghinanya, maka ini kufur tanpa ada keraguan di dalamnya. Kufur tanpa ada keraguan di dalamnya. Kemudian permasalahan selanjutnya, menghina para malaikat. Maka jawabannya adalah menghina para malaikat, merendahkan para malaikat, mendustakan para malaikat, atau mengingkari para malaikat, maka ini hukumnya sama seperti menghina Nabi Muhammad SAW, yaitu kafir, keluar dari agama Islam. Menghina para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana? Maka jawabannya, menghina para sahabat secara umum adalah kekufuran, kemunafikan, kemurtadan, keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, menghinanya dengan perkara yang dibarengi dengan kekufuran, maka ini kekufuran. Kemudian yang ketiga, menghina sebagian sahabat tetapi tidak mencela agama sahabat Nabi, maka ini tidak sampai kepada kekufuran. Menghina para ulama, bagaimana? Menghina para ulama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haram hukumnya. Akan tetapi kalau dia menghina para ulama karena keilmuannya terhadap agama, berarti dia sama menghina agama Islam, maka ini kufur, murtad, keluar dari agama Islam. Terakhir, bolehkah duduk bersama orang yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala? Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, perkumpulan-perkumpulan, kadang-kadang terjadi podcast. Kita harus tahu dengan siapa kita duduk. Jangan lihat bayarannya doang. Kalau dia terkenal dengan menghina Rasulullah SAW, menghina agama Islam, menghina Al-Quran, tidak boleh duduk bersamanya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Quran syariat. Apa itu? An idza sami'tum ayatillah yukfaru biha, kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, wa yustahza'u biha, diolok-olok, fala taq'udu ma'hum, jangan duduk bersama mereka yang mengkufuri ayat-ayat Allah, yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain.
Kalau tidak, kalian tetap ikut duduk juga, padahal mereka sedang menghina Allah dan Rasulnya, mengolok-olok Al-Quran. Innakum idzam mithluhum. Sesungguhnya kalian seperti mereka. Kufur murtad, keluar dari agama Islam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira poin yang ke-10. Satu poin saja karena permasalahannya banyak dan sangat ironis sekali kita di zaman media sosial, orang mudah menyebarkan sesuatu dan ternyata yang disebarkan itu salah satunya adalah penghinaan terhadap Allah, penghinaan terhadap Rasulullah, penghinaan terhadap Al-Qur'anul Karim, penghinaan terhadap syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sisi buruk dari maksiat, penghinaan terhadap syariat Islam, atau sisi buruk dari penggunaan media sosial. Orang sekarang benar-benar mudah, apalagi menghina orang-orang saleh. Syekh Abdul Razak pernah bercerita, saya melihat, kata beliau, tidak ada zaman yang paling banyak para ulamanya dihina, dicela, ya, direndahkan kecuali zaman kita ini. Kenapa? Karena kalau zaman dahulu, misalkan di sini ada ulama, saya tidak sepakat dengan ulama tersebut, lalu saya kritik, saya tulis kritikan saya, tersebar di tengah orang-orang. Entah kritikannya itu benar atau tidak, yang penting tersebar. Dan terkenal yang menulis adalah Ahmad Zainuddin, cuma satu orang. Sekarang enggak. Di status para ulama nanti banyak yang komen-komennya buruk-buruk, enggak tahu itu makhluk dari mana. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, itulah tentang mengolok-olok ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, ada yang ingin bertanya? Kalau sabar dengan persoalan atau perlakuan orang terhadap kita dan kita dianggap pasrah, bagaimana menyikapi hal seperti ini? Sabar itu pengertiannya habsul lisan anit tasyaki, menjaga lisan dari berkeluh kesah. Wa habsun nafs anit tasakhut, menjaga perasaan kalbu dari menggerutu. Wa habsul jawarih anil munkar, menjaga anggota-anggota tubuh dari mengerjakan hal-hal yang mungkar. Nah, berkaitan dengan orang yang terzalimi, apakah dia berhak untuk membalas atau dia sabar, menahan saja? Jawabannya antara dua pilihan. Dia balas tapi tidak boleh berlebihan. In aqabtum fa'aqibu mithla ma uqibtum alaih. Jika kalian dihukum, dicela, dihina, maka balas dengan celaan, hinaan yang semisal dengannya, tidak boleh berlebihan. Atau yang kedua, bersabar, memaafkan, dan ini pahalanya lebih besar. Ini pahalanya lebih besar. Wallahu a'lam. Apa yang harus dilakukan jika yang mengolok-olok Allah atau Rasulullah atau syariat Islam memang orang kafir? Seperti kasus orang Belanda yang menggambar kartun Rasulullah SAW membakar Quran. Jazakumullahu khairan. Maka tugas kita secara dunia universal membela Rasulullah SAW. Dan cara membela bermacam-macam. Di antaranya yang punya wewenang seperti pemerintah, setelah memikirkan segala macam, boleh dia memboikot. Kemudian diantaranya para yang memiliki wewenang juga, kalau seandainya dia punya wewenang, dia berhak untuk memulangkan duta besarnya ke negerinya. Ya. Kemudian juga kalau kita orang awam, tugasnya yang paling bagus adalah sebagaimana yang terjadi waktu itu di Arab Saudi. Saya masih ingat ketika ada penghinaan terhadap Rasulullah SAW oleh orang Denmark. Maka Arab Saudi waktu itu berdasarkan pemerintahannya
Kerajaannya mengumumkan untuk diboikot. Boikot seluruh penduduk Denmark. Akhirnya mereka kesulitan. Tapi ini yang berlaku siapa? Yang memerintahkan siapa? Ya, wewenang, yang punya wewenang. Adapun saya, ayo boikot kopi ini, ayo boikot. Padahal kopinya paling saya suka lagi. Ini sudah nyoba kopi mana aja nggak seenak itu, gimana coba? Ya. Nah, itu kadang boikotnya kurang bermanfaat. Boikot bermanfaat itu ketika ada wewenang, punya wewenang satu negara memboikot. Wah, itu manfaat. Wah, itu nangis darah itu Denmark. Minta diulang kembali peraturannya dan seterusnya. Ya, dipulangkan duta besarnya dan seterusnya. Nah, itu baru boikot yang bermanfaat. Ya, yang benar-benar mendatangkan maslahat besar. Nah, tugas kita orang awam bagaimana kalau ada Rasulullah SAW dihina di sebuah daerah di dunia ini? Tugas kita adalah membela. Membelanya bagaimana? Macam-macam. Pertama, tegakkan sunnah, amalkan ajaran Rasul SAW. Yang kedua, nulis buku. Nah, ini kan saya cerita tadi, nulis buku. Ketika Denmark itu dengan kartunya menghina Rasulullah SAW, maka muncullah di Arab Saudi LSM yang mereka mengumpulkan dana, kemudian membuat riset, tulisan, pembahasan ilmiah, kemudian dicetak, disebarkan ke negeri-negeri Eropa. Apa itu bukunya? Buku tentang Nabi Muhammad SAW, tentang keistimewaan beliau, kelembutan beliau, sifat-sifatnya. Dan itu salah satu buku yang saya terjemahkan juga, yaitu judulnya An-Nabiyul Mukhtar, sang nabi terpilih. Sudah selesai terjemahannya, tapi perlu. Sang nabi terpilih. Saya punya pengalaman ya. Dulu saya kemana-mana kan bersama Al-Ustadz Al-Fadhil Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja. Kemana-mana berdua. Ya, satu kamar mandi, satu dapur, pokoknya mana-mana berdua. Kemudian ada orang main lato-lato. Itu zaman lagi boikotnya Denmark. Ustadz bilang, Din, lihat tadi mainan lato-lato. Ini Denmarki ini. Maksudnya nggak ada manfaat gitu. Tak. Nah, kita untuk menghinakan negara Denmark pada waktu itu yang mencela Rasulullah, ini Denmark. Jadi semua yang tidak ada manfaat, semua yang buruk-buruk kita sematkan ke Denmark. Nah, itu salah satu sikap qalbu untuk membela Rasulullah SAW dengan semaksimal mungkin. Nah, seperti itu. Tapi yang paling pantas bukan demo sebenarnya. Sama seperti mungkin ini beda pandangannya, seperti kasus Gaza. Yang paling pantas adalah kumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Mumpung di Indonesia ini tidak ada pelarangan yang begitu ketat, tidak seperti negara-negara GCC Timur Tengah. Mereka sangat ketat. Di Indonesia tidak seketat itu. Kumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Adapun kumpul demo, kurang sepakat saya. Ya. Karena kurang maslahat. Apa yang terjadi maslahat? Masih aja saja mereka membantai kaum muslimin yang ada di Gaza. Tidak ada. Ya, tidak ada. Berapa banyak yang berdemo, yang unjuk rasa? Berapa banyak? Berapa lama bisanya? Ini perspektif saya itu kurang manfaat. Ya, kurang manfaat. Tapi yang lebih bermanfaat adalah doa, kemudian bersedekah untuk di sana yang sangat memerlukan.
Itu yang lebih bermanfaat. Atau sekalian datang ke sana berjihad. Ya, adapun kumpul-kumpul unjuk rasa 1 juta 2 juta ya mungkin terlihat di media sosial ya, tapi hasilnya nah ini ya. Dan kadang-kadang melanggar beberapa larangan, ikhtilaf, sholat tidak di masjid ya, dan seterusnya. Tapi itu perspektif saya saja. Bisa salah, bisa benar. Wallahu a'lam. Nah itu begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW dicela. Demo kan kadang-kadang banyak demo. Di Saudi nggak ada demo. Tapi mereka mengerjakan yang lebih penting, yang lebih maslahat. Apa itu? Nulis buku, disebarkan. Bagaimana sebenarnya tuduhan atas karikatur itu tidak benar. Kan tuduhannya macam-macam. Nabi Muhammad SAW begini. Dijelaskan, dibantah secara ilmiah. Nah, itu yang lebih bermanfaat. Wallahu a'lam. Ada seorang yang berkata, penyembah kubur tidak langsung dikafirkan. Buktinya Nabi Muhammad SAW tidak mengkafirkan Usamah yang menghalalkan darah seorang muslim. Kemudian ada yang menyanggah perkataan ini dengan pernyataan Usamah tidak melakukan kekufuran dan tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan. Beliau hanya salah berijtihad. Seperti itulah keterangan para ulama. Bukan menuduh Usamah melakukan kekufuran untuk memberi uzur kepada penyembah kubur. Ini kemana-mana pertanyaannya. Pertama, yang beribadah kepada kuburan. Kita dudukan aja apa yang Anda maksud dengan penyembah kubur. Apa dulu? Apa prakteknya? Ya. Kalau yang dimaksud dia berdoa kepada orang yang di dalam kubur, misalkan nih saya baca, biasanya orang berziarah kubur dia baca ini. Saya sampai simpan. Nah, ya. Salamullah ya sadah. Keselamatan dari Allah wahai para penghuni kubur. Minar rahmani yaghsyakum. Rahmat dari Allah yang Maha Pengasih meliputi kalian. Ini masih baik. Ibadallah ji'nakum. Wahai hamba-hamba Allah yang ada di sini, yang sudah dikubur, kami datang kepada kalian. Qasadnakum, kami bermaksud kepada kalian. Talabnakum, kami meminta kepada kalian. Tu'inuna, tughithuna, kami meminta tolong kepada kalian. Kami minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada kalian. Nah, ini ibadah, doa. Tidak boleh doa kecuali hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kalian berdoa kepada seorang pun sebagaimana kalian berdoa kepada Allah. Kalau yang dimaksud menyembah kubur seperti itu, berdoa mengatakan, "Wahai Syekh fulan, wahai wali fulan, wahai sunan fulan, berikan saya rezeki, anak, berikan saya ketenangan hati." Maka tidak ada yang bisa memberikan itu kecuali Allah. Maka ini kekufuran, syirik akbar. Tidak ada uzur jahal di dalamnya. Kekufuran akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kecuali kalau benar-benar, kecuali kalau dia punya syubhat. Syubhatnya gimana? Orang-orang yang berkata, misalkan dalam pengajian sering kita dengar, dulu ada wali mengajarkan, kalau melewati sungai maka jangan minta tolong kepada Allah. Minta tolonglah kepada wali si fulan. Kalau minta tolong kepada Allah malah tidak selamat. Minta tolonglah kepada wali fulan. Mereka katakan, misalkan, wahai Syekh fulan, selamatkan saya sampai daratan. Mereka katakan itu tidak kesyirikan. Syubhatnya apa?
selama masih meyakini Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Itu syubhatnya. Berarti mereka mengatakan syirik itu hanya pada tauhid rububiyah. Nah, itu syubhat. Nah, orang yang kena syubhat seperti ini harus dijelaskan bahwa itu syubhat tidak benar. Bagaimanapun kalau seandainya seseorang berdoa, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berdoa kepada makhluk. Kemudian orang yang berdoa kepada makhluk meskipun masih meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, tetap saja dia termasuk daripada kesyirikan. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Alladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai penolong, maka mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka ini. Ini hanya sekedar mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manggil-manggil wahai Syekh fulan, wahai wali fulan, itu kami enggak beribadah kepada ini. Hanya tujuannya agar Syekh mendekatkan kami kepada Allah, lalu doa kami nanti sampai kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawasul. Maka kita katakan tawasul seperti itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tentang penyembah kubur ya. Jadi tergantung bagaimana dia nyembah kuburnya. Kemudian para ikhwah, adapun masalah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau beristihad dan istihad beliau salah dan sudah dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Terkait ruqyah, apakah bisa dilakukan dengan media karena yang akan diruqyah jauh jaraknya? Ini tidak benar. Ruqyah harus dekat. Yang nanti lama-lama online, ruqyah online. Nah, itu ditentang oleh sebagian ulama. Tidak benar melakukannya. Apakah orang yang membuat syariat baru dalam beragama termasuk dalam menghina ajaran Rasulullah SAW secara tidak langsung? Ya, orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu konsekuensi buruknya banyak. Satu, saya ulangi ya, orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah konsekuensi buruknya banyak. Satu, menuduh Rasulullah SAW belum sempurna menyampaikan risalahnya. Padahal beliau sudah sempurna menyampaikan risalahnya. Yang kedua, mengoreksi ayat Al-Quran. Bahwa Allah telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Dia amalkan amalan bid'ah. Secara tidak langsung dia mengoreksi ayat tersebut. Oh enggak nih, ada amalan baik yang belum disebutkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah telah menyempurnakan agama Islam. Berarti konsekuensi buruknya dia mengoreksi ayat Al-Quran. Yang ketiga, konsekuensi buruknya adalah dia menuduh Islam tidak sempurna. Yang keempat, dia menuduh para sahabat tidak amanah. Yang kelima, dan ini yang sangat parah juga, menuduh orang-orang sebelum dia yang belum pernah mengerjakan amalan-amalan bid'ah dia, itu berarti kurang agamanya. Paham? Berarti kurang agamanya. Kenapa? Karena masih ada amalan yang belum mereka kerjakan. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Alhamdulillah pas jam 7 kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa insyaallah kita akan bertemu nanti di bulan Syawal atau April, karena Ramadan saya tidak akan keluar kecuali kalau ada sesuatu yang sangat mendesak. Ini yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.